Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di sini bersama saya Denny Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Pada pertemuan kedua pemrograman web 2 di sini, kita akan membahas mengenai variabel, tipe data dan juga operator. Ya, di pertemuan yang pertama kita sudah mengenal apa itu PHP dan persiapan apa saja yang harus kita butuhkan untuk menunjang mata kuliah ini. Dan saya harap teman-teman sudah menginstal kebutuhan kita mulai dari web servernya, kemudian juga text editornya, dan juga web browsernya. Ya, langsung saja di sini langsung saya praktekkan ya. Untuk materinya nanti teman-teman bisa lihat di dalam link materi yang saya lampirkan di bawah video ini di Siakat. Ya, di dalam pertemuan 2 kita langsung menggunakan web server kita ya. Di sini saya menggunakan SAMPP, mungkin versi saya itu lebih kuno daripada teman-teman ya. Karena ini sudah saya install dari beberapa tahun yang lalu ya. Dan saya yakin teman-teman misalnya baru sekarang, jadi versinya mungkin lebih baru dari saya dan tidak masalah teman-teman, tetap bisa berjalan ya. Bahkan lebih bagus milik teman-teman nantinya. Dan di sini sudah ada beberapa fitur yang membandel dari PHP itu sendiri ya. Di sini ada Apache, MySQL, FileZilla dan juga yang lainnya. Cuma untuk mata kuliah ini nanti kita hanya menggunakan Apache dan juga MySQL saja. Dan di pertemuan hari ini kita bahkan hanya menggunakan Apache saja. Silahkan aktifkan, klik tombol start dan tunggu sampai modulnya ini berwarna hijau dan status di bagian bawah ini statusnya menjadi running. Ya, mungkin nanti teman-teman mengalami masalah bila mana ada aplikasi yang sama-sama menjalankan suatu port ya di sini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mencari error tersebut di internet ya. Kenapa bisa error seperti itu? Ya, tinggal kopas aja errornya dan cari di internet cara mengatasi error ini di dalam SAM. Nanti banyak sekali solusinya di sana. Baik, langsung saja di sini kemudian saya akan membuka text editor saya. Saya menggunakan Sublime Text ya teman-teman, karena saya sudah terbiasa menggunakan ini. Bila mana teman-teman ingin menggunakan text editor lain silahkan, atau mau menggunakan VS Code ya yang lebih bagus dari Sublime silahkan ya. Dan di sini silahkan nanti teman-teman buka folder ya, karena kan kita tahu bahwa untuk menyimpan file PHP itu kita harus letakkan di dalam folder penginstalan SAM-nya ya. Di sini saya letakkan di dalam C ya, kemudian masuk ke SAM dan di sini ada folder htdocs. Dan di dalam sini mungkin saya akan buat suatu folder untuk menyimpan file-file praktikum kita selama mata kuliah ini. Saya kasih nama PHP dasar ya. Di dalam PHP dasar tersebut, di dalamnya akan saya buat setiap pertemuan itu saya buat folder sendiri. Ya, jadi di sini adalah pertemuan yang kedua. Select folder. Dia akan terbuka seperti ini dan yang belakang ini saya close ya. Ini kalau yang menggunakan Sublime Text. Nah, baik. Di pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai standar output ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan membuat new file dan saya simpan dulu. Masih ingat ya, untuk menyimpan file PHP itu dikasih extension .php. Nah, oke, pastikan di sini PHP dan di bagian bawah sini juga PHP kalau menggunakan Sublime ya. Baik, standar output dari tag PHP. Oh ya, untuk membuat PHP di dalam Sublime Text saya karena suka seperti ini, saya tinggal klik PHP kemudian tekan tombol tab, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di Visual Studio Code itu belum ada fitur seperti ini kalau bawaannya, tapi ada extension yang membundle ini atau yang memberikan layanan ini. Nama extensionnya itu adalah Sublime Text Keymap ya. Silahkan nanti diinstal Sublime Text Keymap-nya agar bisa mendapatkan fitur seperti ini ya. Baik, nah di bagian pertemuan minggu lalu kita telah membahas standar output. Ini saya tulis di dalam komentar, jadi dia tidak akan dieksekusi oleh program ya teman-teman ya. Ada yang menggunakan echo, ada yang menggunakan print, ada juga yang menggunakan print R ya, dan yang terakhir ada menggunakan
vardam. Nah, cuma yang ketiga dan keempat ini mungkin kita praktekkan detailnya nanti di dalam ketika kita membahas mengenai data array ya. Karena untuk menggunakan fitur ini tuh biasanya kita sudah membuat sedikit kompleks, kita sudah membuat suatu variabel dan lain sebagainya untuk mengecek apakah data kita yang ada di dalam variabel tersebut sudah masuk atau belum, gitu ya. Nah, kemarin untuk membuat echo ya atau mencetak kita cukup echo, kemudian kalau bertipe string ya kita harus bungkus dengan tanda kutip. Misalkan di sini Dendi Kurniawan ya, maaf typo. Nah, dan diakhiri dengan titik koma. Saya klik simpan, kemudian saya akan membuka di dalam web browser saya ya. Kalau teman-teman sudah mengaktifkan apa sih ini, teman-teman harusnya bisa membuka localhost ya untuk mengecek apakah apa sih kita atau web server kita sudah berjalan atau belum. Ya ini ya, localhost dia akan muncul ke dalam dashboard ya. Tapi kalau kita ingin membuka project kita, ya kita tinggal tulis nama folder yang kita buat tadi yaitu bernama php dasar, ya php underscore dasar. Kemudian di dalam itu ada folder yang bernama pertemuan 2. Oke, jadi localhost itu ibaratnya folder htdocs-nya. Kemudian kita tulis php dasar. Ini ya. Nah, di dalamnya muncul folder pertemuan 2. Kalau kita klik muncul latihan 1 PHP. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman dari perintah echo Dendi Kurniawan ya. Atau ini saya buat dua tampilan seperti ini biar teman-teman enak. Dan jika teman-teman membuka view page source dari maaf bukan view page source tapi kita buka inspect ya, klik kanan inspect, dia terbentuk dari HTML teman-teman ya. Padahal tadi kita membuatnya dengan menggunakan sintaks PHP. Nah, dari sinilah nanti website kita itu lebih aman dan tidak mudah ditiru oleh para programmer. Baik, langsung saja di sini selain dari echo itu ada print tadi. Ya, saya simpan, Ctrl S, saya refresh, sama saja teman-teman, karena memang kedua ini untuk mencetak data ya. Nah, selain itu ada print R, ya. Cuma kalau print R ini kita harus bungkus dia menggunakan tanda kurung, ya. Ini sebenarnya digunakan untuk mencetak data array, ya. Tapi kita digunakan untuk mencetak data biasa, hasilnya sama aja. Dan yang terakhir adalah vardam. Ya. Oke, kita simpan. Nah, kalau menggunakan vardam itu ada keterangannya, tipe data yang dicetak itu apa, panjang karakternya berapa, dan isinya karakter itu apa. Ya. 15 ini adalah jumlah karakter ini ya, jumlah kata atau jumlah huruf yang ada di dalam variabel tersebut. Nah, jadi print R dan vardam biasanya digunakan oleh web developer ya atau para programmer untuk mengecek apakah variabel itu atau data itu sudah benar atau belum, atau sudah sampai ke sini atau belum gitu ya. Mungkin di sini masih bagaimana sih maksudnya. Nah, kita nanti pelajari print R dan vardam ini lebih lanjut aja ya. Jadi kita di sini gunakan echo dulu aja dahulu. Echo untuk mencetak suatu string kita bisa sebenarnya menggunakan tanda petik 2, misalkan Dendi gitu ya. Jangan lupa diakhiri titik koma. Dan sebenarnya kita juga bisa menggunakan tanda petik 1. Ya, yang tidak boleh itu dibuka dengan tanda petik 2 tapi ditutup tanda petik 1, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau dibuka petik 1 ditutup dengan petik 1, ya sama ya. Hasilnya sama aja. Tapi kalau ditutup dengan petik 2, dibuka dengan petik 1, ditutup dengan petik 2, itu akan terjadi error. Ya. Nah, kapan kita menggunakan tanda petik 2 dan kapan kita menggunakan tanda petik 1? Misalkan kita ingin menulis hari Jumat, gitu ya. Hari Jumat itu kan ada
tanda petiknya, ya, hari Jumat. Jumatnya itu kan ada tanda petik 1 di dalamnya. Nah, seperti ini. Ya, kita harus membungkus ya yang di luar ini dengan petik 2, baru yang di dalamnya itu menggunakan petik 1. Kalau di sini kita menggunakan petik 1, misalkan, terus ditutup dengan petik 1. Ya. Petik yang di tengah itu mengibaratkan ini adalah penutupnya. Jadi hari Jum dan At-nya ini adalah di luar tanda petik, ya. Alhasil nanti hasilnya akan error seperti ini. PHP tidak mengenal At seperti itu, ya. Oke. Atau kebalikannya, misalkan kita ingin mencetak atau dalam tanda kutip kerjakan tugas itu misalkan ya. Nah, dosen berkata, misalkan kerjakan tugas ini. Nah, oke, maka tanda petiknya akan masuk ke situ. Tapi teman-teman, tanda petik 1 dan tanda petik 2 itu lebih sakti tanda petik 2. Kenapa demikian? Nanti saya akan jelaskan ketika saya membahas mengenai variabel. Oke, ini kita baru masuk ke dalam standar output ya, pertemuan minggu lalu. Nah, ini akan saya buat komentar, tinggal di blok aja, kontrol garis miring, dia akan menjadi komentar dan tidak akan dieksekusi oleh compiler PHP. Jadi ketika di refresh halamannya hilang. Kalau ingin mengaktifkan di blok lagi, kontrol garis miring ya, seperti itu ya. Oke, ini tidak akan saya hapus, saya jadikan komentar saja bagi catatan kita. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas ya, yang kedua di sini, pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai operator. Ya, di dalam operator sendiri itu yang pertama ada aritmatika. Ya, aritmatika itu contohnya ada tambah, dikurang, dikali, kali menggunakan bintang ya. Kemudian dibagi menggunakan garis miring dan modulus ya. Modulus ini menggunakan persen. Contoh di sini saya memiliki suatu variabel ya. Oh, tapi sebelum membahas operator lebih bagus kita membahas variabel terlebih dahulu ya. Apa itu variabel? Di sini sudah dijelaskan teman-teman bahwa variabel adalah suatu pengenal di dalam program yang merepresentasikan nilai atau data tertentu. Dan untuk membuat variabel sendiri itu ada beberapa syarat. Dia harus diawali dengan tanda string ya, harus diawali tanda string. Kemudian nama variabel harus diawali dengan huruf atau garis bawah, tidak boleh menggunakan angka. Ya, tidak boleh diawali dengan angka maksud saya. Meskipun dapat mengandung angka. Jadi boleh menggunakan angka tapi di belakang ya. Misalkan string nama 1, string nama 2, string nama 3. Tapi kalau string 1 nama, string 2 nama itu tidak boleh. Dan dapat menggunakan huruf kecil maupun huruf besar. Tapi ini berbeda ya antara huruf kecil dan huruf besar. Dan tidak dapat menggunakan karakter selain huruf, garis bawah, dan angka. Jadi hanya boleh berisi huruf, garis bawah, dan angka. Tidak boleh menggunakan tanda plus, tidak boleh menggunakan tanda tanya, tidak boleh menggunakan karakter-karakter yang lain selain garis bawah saja. Dan ini contoh dari variabel, misalkan string nama menggunakan huruf kecil semua, itu tidak sama dengan nama yang menggunakan huruf besar semua, dan nama yang menggunakan huruf awal yang besar. Ini berarti ada 3 variabel yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi besar kecilnya huruf itu berpengaruh. Oke, itu adalah variabel. Jadi kita bisa membuatnya misalkan string nama ini boleh ya. Nama 1, boleh nama 2, boleh. Tapi kalau 1 nama itu tidak boleh. 2 nama tidak boleh. Kalau underscore nama ini boleh. Ya, boleh diawali dengan huruf atau underscore. Nah, misalkan nama, ya langsung kita isi nilainya dengan menggunakan sama dengan, kalau mau diisi angka juga boleh, mau diisi dengan huruf juga boleh. Ya, seperti ini misalkan. Dan ketika ingin memanggilnya, kita cukup echo. Ya. Kita panggil nama stringnya. Nama.
Jangan lupa titik koma. Nah, nanti yang ditampilkan adalah isi dari value dari variabelnya. Misalkan di sini nama saya adalah gitu ya, string nama. Oke, nama saya adalah Dendi. Nah, ini tadi saya katakan petik 2 lebih sakti itu kenapa? Karena kalau kita menggunakan petik 2, dia bisa untuk mengetahui bahwa di dalam teks yang ditampilkan atau yang dipanggil itu ada sebuah variabel. Ya, petik 2 bisa mengenali itu. Tapi kalau kita menggunakan tanda petik 1, dia tidak bisa mengenali bahwa di dalam sini itu ada sebuah variabel. Nah, saya contohkan di sini nama saya adalah nama. Kalau tadi dia dicetak Dendi, yaitu value dari string nama. Kalau kita menggunakan petik 1, yang dicetak adalah nama variabelnya. Nama saya adalah $nama atau string nama. Ya, jadi petik 2 itu lebih sakti ya teman-teman. Oke, itu adalah variabel. Dan di sini operator kembali lagi ya. Kita membuat suatu variabel misalkan bernama X yang kita isi dengan nilai 10 ya. Kalau kita mau mencetak integer atau angka, kita boleh tidak membungkusnya dengan sebuah tanda petik. Kita langsung bisa tulis seperti itu. Ya, $X sama dengan 10, kemudian $Y atau string Y itu sama dengan 20 misalkan. Dan di sini saya akan mencoba untuk mencetak perkalian echo ya, echo $X dikali $Y ya. Meskipun kita juga bisa mencetak variabel itu tanpa menggunakan suatu tanda petik ya, sama halnya dengan integer tadi. Oke, yang ditampilkan adalah 200 ya, 10 dikali dengan 20 hasilnya adalah 200. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita misalkan ingin mencoba untuk menggabungkan string sekarang? Ya, jadi ini ada operator aritmatika, kemudian yang selanjutnya ada operator penggabung string ya, kami tulis penggabung string gitu saja ya. Nah, penggabung string itu simbolnya adalah titik ya, bukan koma tapi titik. Nah, maksudnya gimana Pak kok string digabung? Misalkan di sini saya akan memisahkan antara nama depan dan nama belakang. Ya, di sini saya tulis nama depan. Saya membuat variabel bernama nama depan, kemudian di situ saya isi dengan nama Dendi. Jangan lupa titik koma. Ini misalkan variabel yang kedua, nama BLKG ini ya, singkatan belakang. Nah, belakangnya misalkan Kurniawan. Titik koma. Nah, saya ingin menggabungkan nama tersebut. Ya, saya ingin menggabungkan nama tersebut. Untuk menggabungkannya itu dengan menggunakan penghubung string yaitu titik. Ini juga bisa disebut sebagai concat, teman-teman. Ya, concat. Nah, kita tinggal echo string nama depan. Ya, ini kalau di Sublime muncul saran seperti ini ya. Ya, sudah ada di atasnya dia muncul seperti itu. Tapi di Visual Studio Code nanti juga bisa menggunakan Sublime Text Keymap tadi ya. Nama depan, terus kita antara nama depan dengan nama belakang kita sambungkan dulu dengan suatu string ya. Untuk spasinya kita menggunakan tanda titik. Nah, stringnya kita kasih spasi 1, kemudian di sini kita kasih tanda titik dan baru nama belakang. Jangan lupa titik koma. Ya, ini kalau ditulis secara mendatar seperti ini teman-teman. Kita save dan kita tampilkan coba. Ya, yang ditampilkan adalah Dendi Kurniawan. Baik, itu penggabung string. Ya. Yang selanjutnya ada lagi yaitu operator assignment ya, atau penugasan. Ini saya buat komentar dulu dan di bawah sini saya bikin lagi yang ketiga berarti ya. Yang ke C. Assignment.
Operator penugasan ini di dalamnya ada sama dengan, ya, seperti yang kita buat tadi untuk mengisi suatu value variabel. Kita sebenarnya sudah menggunakan assignment, ya, sama dengan. Kemudian selain ini ada tambah sama dengan, terus ada kurang sama dengan, ada bagi sama dengan, kali sama dengan, terus ada modulus sama dengan, ya. Nah, coba sekarang di sini saya membuat suatu variabel x dengan nilai 1. Kemudian kalau saya membuat variabel lagi yang namanya sama x, saya isi dengan angka 5, terus saya tampilkan echo x, maaf, echo string x, ya. Maka yang tampil ini berapa? 1 atau 5 ini kira-kira? Ya, kalau yang belum tahu coba dikira-kira, coba dijawab di dalam hati boleh, di dalam kolom komentar boleh. Ini yang tampil berapa kira-kira? 1 atau 5? Coba kita refresh. Ya, yang tampil adalah 5. Jadi nilai yang terupdate. Ya, tapi kalau 5-nya itu saya taruh di bagian bawahnya echo, itu yang tampil sekarang berapa? Yang tampil sekarang adalah 1. Oh gitu, Pak? Iya, karena echo di sini fungsinya untuk mencetak. Dan dia akan mencari di bagian atasnya, ya. Dia tidak mencari di bagian bawah, tapi dia akan mencari di atasnya. Inilah PHP natif, PHP prosedural. Dia akan dieksekusi berdasarkan urutan dari line 1 sampai line bawah, ya. Jadi dari atas turun ke bawah. Jadi eksekusinya seperti itu. Nah, jadi dia akan mencetak nilai X yang ada di atasnya, yang terdekat, ya. Tadi kalau X ini saya letakkan di bagian sini, itu yang dicetak adalah 5, karena 5 itu adalah nilai yang terbaru, ya, yang terbaru. Kita mulai eksekusinya kan dari atas, ya. X-nya awalnya 1, tapi sekarang sudah menjadi 5, jadi yang dicetak adalah 5, seperti itu. Nah, bila mana nanti kita ingin menambah atau mengkali atau mengurangi X yang atas dengan X yang bawah, itu kita bisa menggunakan operator assignment ini. Misalkan 1 mau ditambah 5, kita kasih plus sama dengan 5. Jadi sekarang yang ditampilkan adalah 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ya. Kalau mau kurangi sama dengan, berarti 1 dikurangi 5 sama dengan 4. Gitu ya teman-teman, ya. Kemudian misalkan X-nya saya ubah menjadi 2. Kali sama dengan, kali sama dengan 5. Saya simpan, saya refresh, hasilnya adalah 10. 2 dikali 5, ya, seperti itu untuk operator assignment. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin kalau ada yang tanyakan dicatat dulu di dalam buku catatan teman-teman atau di handphone teman-teman, atau bisa langsung tuliskan di dalam kolom komentar. Ya, saya lanjutkan untuk contoh yang lain di dalam operator assignment untuk mencetak nama sekarang, ya. Oke, ini saya naikkan sedikit. Di sini saya membuat string nama, misalkan sama dengannya tadi, ya. Namanya misalkan nama depan Dendi, kemudian nama tengahnya itu saya sambung dengan spasi gitu, ya. Namanya sama dengan hanya spasi gitu, ya. Nah, terus yang terakhir namanya kita sambung dengan nama belakang, sama dengan nama belakang saya Kurniawan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita ada lagi satu, ya, yaitu untuk menambahkan sama dengan, ya, titik sama dengan. Oke, kalau kita cetak echo string nama, yang tampil adalah Dendi. Kalau sekarang Kurniawan, ya. Tapi kalau kita tambahkan dengan titik sama dengan, itu adalah Dendi Kurniawan, ya. Jadi tidak mengganti atau tidak mengupdate data yang ada di atasnya, tapi menambahkan, ya, seperti ini teman-teman, ya. Oke, itu mengenai operator assignment. Dan yang selanjutnya masuk ke poin D,
ada operator perbandingan. Ya. Operator perbandingan dia biasanya digunakan dalam if statement atau pengkondisian. Bila mana kondisi ini terpenuhi, dia harus menjalankan perintah apa. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia harus menjalankan perintah apa. Misalkan untuk form login, ya, jika username dan passwordnya benar, dia diarahkan ke halaman beranda. Tapi kalau loginnya salah, username dan passwordnya salah, dia akan berada di halaman login itu terus, nggak bisa masuk ke halaman beranda. Atau untuk pengkondisian yang lain juga kita menggunakan operator perbandingan ini. Di dalamnya ada kurang dari, kemudian lebih dari, terus ada juga kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, terus ada sama dengan, dan yang terakhir adalah tidak sama dengan. Ya, seperti ini ya. Nah, contoh di sini saya akan menggunakan vardam, teman-teman. Ya, vardam. Di dalam ekspresinya saya misalkan 1 kurang dari 5. Jadi kalau seperti ini kita menggunakan vardam, nanti hasilnya true or false ya. 1 itu kurang dari 5, benar nggak? Ya, hasilnya adalah benar, true. Ya. Atau misalkan sekarang, misalkan 9 kurang dari 5, hasilnya adalah salah, false. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan misalkan untuk yang lain, apakah 1 sama dengan 1? Hasilnya adalah true. Nah, tapi kalau kita bandingkan 1 integer dengan 1 string, misalkan ini saya bungkus dengan string. Ya. 1 integer dengan 1 string, apakah sama? Ya, ternyata sama. Kalau kita menggunakan operator perbandingan double sama dengan seperti ini. Ya, dia hanya membandingkan isinya, hanya membandingkan value-nya. Ya, terus ada lagi operator identitas. Ya, di dalam sini itu ada operator identitas. Yang mana dia itu bisa membandingkan selain nilainya, dan juga dia bisa membandingkan tipe datanya. Dia menggunakan 3 sama dengan. Ada sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi kalau tidak sama dengan, sama dengannya double. Ya, coba sekarang kita gunakan 3 sama dengan. Ya, apakah 1 integer dengan 1 string itu sama? Coba kita lihat, hasilnya adalah tidak sama. Ya, false. Kalau kita menggunakan 3 sama dengan. Ya, tapi kalau kita menggunakan 2 sama dengan, hasilnya benar. Karena kalau 2 sama dengan, dia hanya membandingkan nilainya saja, tidak membandingkan tipe datanya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi ada yang lupa juga ini sebenarnya. Ada, selain variabel, ada tipe data ya. Tipe data. Nah, di dalamnya ada string. Ya, string itu harus dibungkus dengan kutip. Ada integer, dia langsung ditulis saja 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus ada boolean, ya, boolean itu false atau true. Ya. Oke. Kalau integer langsung ditulis angkanya, kalau string harus dibungkus tanda kutip. Oke, ini saya buat komentar. Dan yang selanjutnya ada operator logika. Poin E ya berarti ya. Logika. Di dalam operator logika ini ada beberapa teman-teman. Ya, ada AND. Ini kalau di dalam matematika distrik berarti konjungsi ya. Terus ada OR itu berarti disjungsi. Simbolnya garis lurus 2 seperti ini. Kalau di keyboard itu biasanya terletak di atasnya enter ya, garis lurus itu. Terus ada not ya, atau kebalikannya, lingkaran ya kalau di dalam matematika diskrit ya. Nah, coba sekarang di sini saya contohkan, saya memiliki variabel X, saya isi dengan angka 10 ya. Dan coba saya membuat suatu ekspresi ya, misalkan $X
itu kurang dari 20. Dan ya ada dua kondisi di sini yang harus terpenuhi. Dan $X itu adalah bilangan genap. Nah, caranya gimana? $X adalah bilangan genap. Jadi $X dimodulus 2 ya. Ketika dimodulus 2, sisanya itu adalah 0. Bilangan genap kan seperti itu ya. Kalau dimodulus 2 sisanya 0 berarti bilangan genap. Tapi kalau sisanya 1 itu adalah bilangan ganjil. Oke, coba kita lihat hasilnya. Sudah saya simpan, saya refresh. Hasilnya sudah benar ya teman-teman ya. Jadi kondisi yang pertama itu harus benar dan kondisi kedua harus benar juga kalau kita menggunakan penghubung N. Tapi kalau kita menggunakan atau kondisi yang pertama salah, misalkan ya. Misalkan di sini saya kasih nilai 30 ya. 30 kurang dari 20 dan 30 itu bilangan genap. Kalau saya refresh hasilnya salah. Karena di sini bernilai salah dan di sini bernilai benar. Sedangkan ciri-ciri atau karakter dari N itu kedua kondisi harus benar, dia akan mencetak nilai benar. Tapi kalau salah satunya salah atau kedua-duanya salah, dia akan mencetak nilai salah. Itu ciri-ciri dari N. Sedangkan kalau ciri-ciri OR, dia ketika salah satu ada yang benar atau kedua-duanya benar, dia akan bernilai benar. Nah, di sini nilainya adalah salah, tapi di sini nilainya adalah benar. Jadi ketika di outputkan, dia nilainya adalah benar. Ya, kalau OR seperti itu. Atau ya, salah atau benar, hasilnya benar. Oke, teman-teman, seperti ini untuk operator logika. Dan biasanya N ini digunakan untuk sistem login ya. Apakah username dan passwordnya itu benar? Ya, kalau login itu username dan passwordnya harus benar. Kalau hanya benar salah satu, baik username atau passwordnya saja, itu dia tidak bisa masuk. Ya. Oke, itu mengenai logika. Baik teman-teman, kira-kira seperti itu untuk pertemuan yang kedua di sini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketiga di video pertemuan ketiga. Dan jangan lupa presensi disiakat karena presensi itu penting sekali ya. Di sini saya Dendi Kurniawan, saya akhiri pertemuan hari ini. Bila mana ada pertanyaan bisa menanyakan di dalam kolom komentar atau bertanya di dalam grup WA yang sudah tersedia ataupun bisa japri saya di jam dan hari kerja. Saya Dendi Kurniawan, jangan lupa titik koma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.